Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sebelum pelajaran kita hari ini kita mulai, silakan kita kelas untuk ambil doanya. Baik, terima kasih ketua kelas. Nama Bapak yang ambil absen yang sudah semua. Kalau Bapak sebut namanya silakan tunjuk. Rogi hadir. Wahyu, Ani tidak hadir. Berarti untuk pertemuan kali ini hanya ini yang tidak masuk. Jadi Bapak berharap kepada anak-anak semua bisa mengajak kawan-kawannya untuk masuk, karena materi ini akan terus berlanjut dan saling berhubungan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan tentang minggu kemarin, yaitu ketidaksamaan, yang mana KD-nya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan tidak persamaan linear satu variabel. Tujuan pertemuan kita kali ini yang pertama itu cara mahasiswa dapat menyelesaikan ketidaksamaan dengan beberapa cara. Yang kedua itu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidaksamaannya. Baik, minggu kemarin kita telah belajar ketidaksamaan. Jadi Bapak ingin bertanya kepada anak semua, siapa yang masih ingat tentang apa itu ketidaksamaan? Anda semua masih lupa ya pelajaran minggu kemarin tentang ketidaksamaan atau definisinya. Baik, Bapak ulangi. Ketidaksamaan merupakan suatu bentuk yang mengandung tanda ketidaksamaan. Contohnya Pak, contoh kecil, besar, itu sama, besar sama. Jadi ini merupakan tanda ketidaksamaan. Ini akan sangat erat hubungannya tentang materi kita pada kali ini. Untuk ketidaksamaan sendiri mempunyai 4 sifat yang telah diajarkan minggu kemarin. Siapa masih ingat sifat yang pertama? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jika A kecil dari B, maka AB besar dari A. Begitupun sebaliknya, jika B kecil dari A, maka A besar dari B. Yang kedua itu jika A kecil dari B dan C elemen real, maka A tambah C kecil B tambah C. Jadi ini merupakan sifat yang kedua. Jika A kecil dari B dan C merupakan nomor bilangan real, maka A tambah C sama dikecil dari B tambah C. Untuk kedua ruasnya kita tambah dengan C, tetapi untuk ketidaksamaannya atau tanda ketidaksamaannya itu tetap itu sama-sama kecil. Nah, yang ketiga itu jika A kecil dari B dan C besar dari 0, maka AC kecil A BC. Nah, ini sangat kedua ruasnya kita sama-sama kita kali atau kita kali C, tetapi sama dengan sifat kedua tadi. Sifat kedua tadi itu tandanya tetap sama-sama kecil. Nah, sifat yang terakhir itu jika A kecil dari B dan C kecil dari 0, maka AC besar dari BC. Nah, ini merupakan sifat yang keempat. Jika A kecil dari B dan C kecil dari 0, maka AC besar dari BC. Untuk
kedua ruasnya sama-sama kita kali C, namun untuk tanda itu berbanding terbalik atau berbeda, dan yang tadinya kecil jadi besar karena C itu kecil dari 0. Bilangan kecil dari 0 itu kan tentunya min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, mungkin itu untuk sifat-sifat dari seperti mungkin itu sifat-sifat untuk ketidaksamaan. Nanti Bapak akan beri soal untuk kita lanjut untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu kita akan belajar tentang cara untuk menyelesaikan ketidaksamaan. Cara ini terbagi atas 3. Yang pertama itu cara substitusi. Substitusi Anda bisa menggunakan atau mengganti sembarang X untuk dimasukkan ke dalam formula atau rumus ketidaksamaan untuk mendapatkan pernyataan yang benar. Contohnya 5X ditambah 2 kecil dari 12. Kita misalkan X-nya 1, X-nya sama dengan 1, maka untuk X kita ganti dengan 1. 5X tambah 2 kecil dari 12. 5 tambah 2 kecil dari 12. 5 kali 1 5. 5 tambah 2 kecil dari 12. 5 tambah 2 7. 7 kecil dari 12. Apakah 7 besar dari 12? Ya, salah. Ini salah nyatanya. Soalnya kita misalkan X-nya sama dengan 3, maka 5X ditambah 2 kecil dari 12. 5X kita ganti dengan 3. X-nya kita ganti dengan 3 tambah 2 12. 5 kali 3 15. 15 tambah 2 kecil dari 12. 15 tambah 2 itu ya 17. 17 kecil dari 17 besar dari 12. Maka untuk pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan benar atau pernyataan benar. Yang ketiga itu ekuivalen. Untuk ekuivalen ini terbagi dalam 2 cara. Yang pertama, menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama, mengalihkan atau membagi dengan bilangan positif, dan tidak mengubah bentuk atau tanda ketidaksamanya. Yang kedua itu mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif dan mengubah tanda ketidaksamanya dari kecil menjadi besar. Ini merupakan termasuk cara yang kedua. Nah, untuk contohnya berikan itu 2X dikurang 1 besar dari 4X tambah 5. Nah, untuk kedua ruasnya kita tambah dengan 1 agar min 1 ini hilang. 2X dikurang 1 ditambah 1, 4X tambah 5 ditambah 1. 2X kurang 1 tambah 1 sama dengan 2X. Nah, 4X ditambah 5 tambah 6 sama dengan 4X ditambah 6. Jadi selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 2. 2X dibagi 2 kecil dari 4X tambah 6 dibagi 2 dibagi 2X, jadi 2X. Nah, 2X dibagi 2X sama dengan habis, maka tinggal lagi 2X kita pindahkan ke kiri menjadi min 2X besar dari 6. X nya kecil dari 3. Tandanya itu berubah karena itu kita bagi dengan bilangan negatif, berarti tandanya dari besar jadi kecil. Nah, apakah Anda semua paham? Ya.
Selanjutnya yang ketiga itu cara pindah ruas. Pindah ruas. Contohnya 6 kurung kecil dari 2x ditambah 5. Nah, pertama kita kalikan dalam kurung dengan bilangan konstantanya. Pertama 6x dikurang 18 besar dari 2x tambah 5. Jadi kita pindahkan atau kita pindah ruaskan, kita samakan itu untuk x nya kita samakan dengan s, dan untuk ini 6x dikurang 2x besar dari 18 tambah 5. 6x kurang 2x sama dengan 4x kecil besar dari 18 tambah 5 22. Maka x nya 22 dibagi 4, x sama dengan x besar dari x besar 5,5. Ini merupakan cara yang ketiga. Bapak berharap untuk cara yang telah Bapak ajarkan tadi bisa Anda pahami dan Anda terapkan untuk menjawab soal-soal yang akan Bapak berikan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama itu coba Anda buat 3x tambah 4 kecil dari 19. Bapak beri waktu 3 menit akan Anda jawab. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang soal ini. 3x kita tambah 4 kecil dari 19. 3x tambah 4 kecil dari 4. Kedua rumusnya kita sama-sama kita kali dengan 4. Jadi 3x kecil dari 15 ini 15 dapat dari 19 kurang 4. Jadi untuk x nya sama-sama kita bagi dengan 3. Jadi 3 nya hilang, 3x 15 bagi 3 itu 5. Berarti himpunan penyelesaiannya itu x mana x kecil dari 5 dan x mutar bilangan real. Nah, ini mungkin hanya itu pelajaran kita pada siang hari ini. Silakan Anda semua menjawab soal pada halaman 17. Bapak harap Anda semua mengerjakannya pribadi, tidak berkelompok. Jadi Anda semua bisa menguasai materi tersebut. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.